Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Azam dari kelas Matematika 2019A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai metode Big M dari mata kuliah program linear. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Baik, langsung saja kita masuk pembahasan, yaitu metode Big M dalam pemrograman linear. Nah, dalam metode Big M ini, fungsi kendala tidak hanya dibentuk oleh pertidaksamaan kurang dari, tapi juga oleh pertidaksamaan lebih dari dan atau persamaan sama dengan. Nah, dalam fungsi kendala ini juga terdapat surplus variabel yang tidak bisa menjadi variabel basis awal karena harus ditambahkan satu variabel baru yang dapat berfungsi sebagai variabel basis awal. Nah, terdapat juga artificial variable, di mana variabel ini adalah variabel buatan. Selanjutnya, metode Big M ini merupakan versi dari algoritma simplex dengan langkah pertama menemukan PFB dengan menambahkan variabel artifisial, di mana variabel artifisial ini adalah variabel buatan ke dalam masalah. Nah, terdapat dua variabel, di mana variabel surplus itu tidak menggunakan variabel basis karena koefisiennya bertanda negatif. Kemudian untuk variabel buatan atau artifisial itu sebagai variabel basis pada solusi awal dan harus bernilai 0. Selanjutnya, adapun teknik yang digunakan untuk memaksa variabel buatan bernilai 0 pada solusi optimal, yaitu penambahan variabel buatan pada fungsi kendala menuntut penambahan variabel buatan pada fungsi tujuan. Kemudian maksimisasi, maka variabel buatan pada fungsi tujuan mempunyai koefisien min m. Kemudian minimisasi, yaitu maka variabel buatan pada fungsi tujuan mempunyai koefisien plus m. Karena koefisien variabel basis pada tabel simplex harus bernilai 0, maka variabel buatan pada fungsi tujuan harus digantikan nilai dari fungsi kendala yang memuat variabel buatan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode Big M. Jadi metode yang pertama itu, atau langkah yang pertama, kita modifikasi kendala sehingga ruas kanan kendala menjadi positif dan kita lakukan identifikasi. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita ubah setiap kendala ke dalam bentuk baku. Kemudian untuk langkah yang ketiga, fungsi kendala berbentuk lebih dari dan atau persamaan sama dengan, ditambahkan variabel artifisial atau variabel buatan dengan A1 lebih dari 0. Kemudian langkah yang keempat, kita misalkan M suatu bilangan yang sangat besar pada fungsi tujuan memaksimumkan min m meminimumkan dengan m pada setiap variabel artifisial. Untuk langkah yang kelima, karena setiap variabel artifisial atau variabel buatan akan masuk basis, setiap variabel tersebut harus dieliminasi dari baris 0. Jadi lalu kita lakukan metode simplex. Nah, adapun kriteria penilaian yaitu maksimisasi, di mana pemilihan EV yaitu nilai negatif terbesar, kemudian solusi optimal tidak terdapat nilai negatif pada baris Z. Kemudian untuk minimasi, pemilihan EV untuk nilai positif terbesar dan solusi optimal
Adapun prinsip perubahan yaitu tanda fungsi kendala jika lebih dari diubah menjadi sama dengan ditambah variabel slack atau SI. Kemudian jika kurang dari diubah menjadi sama dengan kurangi variabel surplus atau SI dan ditambahkan variabel artifisial atau AI. Nah, jika sama dengan diubah dengan menambahkan variabel artifisial AI. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal Big M. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh soal metode Big M. Jadi contoh soal ini adalah kasus minimisasi. Jadi minimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 dengan kendala 2x1 tambah x2 lebih dari 4 dan x1 kurang x2 lebih dari min 1 dan x1, x2 lebih dari. Nah, untuk menggunakan metode Big M, nilai ruas untuk sisi kanan itu harus positif. Nah, pada baris kedua ini kita lihat untuk nilai pada sisi kanannya itu masih nilai negatif, di mana nilainya itu adalah min 1. Nah, untuk mengubahnya kita harus mengalihkan kendala yang kedua itu dengan min 1 agar memperoleh nilai positif. Nah, setelah dikalikan min Z, kita peroleh min Z sama dengan 2x1 tambah 3x2 dengan kendala 2x1 tambah x2 lebih dari 4. Kemudian min x1 tambah x2 kurang dari 1. x1 x2 lebih dari 0. Nah, di sini perkalian dengan negatif akan mengubah tanda pertidaksamaan. Makanya pada kendala yang pertama itu di mana lebih dari min 1 berubah menjadi kurang dari 1. Selanjutnya kita masuk pada bentuk kanonik, di mana Z sama dengan 2x1 tambah 3x2 kurang OE1 tambah 0S2 tambah MA1. Nah, menghasilkan Z sama dengan 2x1 dikurang 3x2 ditambah 0E1 kurang O0S2 dikurang MA1 sama dengan 0. Nah, kita peroleh nilai ini dari 2x1 ditambah x2 dikurang E1 ditambah A1 sama dengan 4 dan min x1 tambah x2 kosong tambah S2 sama dengan 1. Nah, untuk tabel awal di sini basicnya yaitu Z A1 S2. Kemudian nilai Z tadi kita masukkan di atas yaitu Z X1, X2, S1, S2, A1, S. Nah, untuk nilainya kita masukkan 1, min 2, min 3, 0, 0, min M, 0. Kemudian untuk A1, 0, 2, 1, min 1, 0, 1, 4. Kemudian untuk S2-nya 0, min 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, untuk memperoleh B0 yang baru, kita misalkan dulu untuk Z itu adalah B0, B1 sama dengan A1, dan B2 itu S2. Jadi untuk mencari B0 yang baru, kita menggunakan rumus B0 ditambah M kali B1. Jadi kita peroleh 1, min 2, min 3, 0, 0, min M, 0. Kita tambah dengan M dikali dengan B1, di mana nilainya itu 0, 2, 1, min 1, 0, 1, 4. Nah, kita peroleh 1, 2, M, min 1, M, min 3, min M, 0, 0, dan 4M. Nah, selanjutnya kita masuk pada tabel pertama, tabel 1, di mana basicnya itu Z A1 S2. Kemudian kita masukkan lagi nilai yang ini ke dalam tabel 2, yaitu Z X1 X2 S1 S2 A1 RS. Untuk Z nilainya yaitu 1, 2,
M min 2, M min 3, min M, 0, 0, 4M. 0, 2, 1, min 1, 0, 1, 4. Kemudian 0, min 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, pada variabel basisnya itu A1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 1. Kemudian untuk variabel non basisnya yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita mencari kolom kunci dan rasio. Jadi kita masukkan lagi tabel yang tadi, di mana kita peroleh di sini untuk mencari rasionya itu kita peroleh itu kolom kuncinya itu ada di X1, di mana di sini pada rasio kita tulis tidak untuk baris Z-nya itu tidak mempunyai rasio. Kemudian untuk rasio di A1 itu 2, di mana 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan untuk rasio yang pada bagian S2 itu tidak ada. Jadi kita peroleh di sini A1 itu adalah baris kunci dan X1-nya itu adalah kolom kunci. Selanjutnya B1 aksen sama dengan 1/2 dikali B1. Kemudian B2 aksen sama dengan B2 ditambah B1 aksen. Kemudian untuk B3 aksen sama dengan B0 tambah min 2 M tambah 2 kali B1 aksen. Nah, untuk B1 aksen kita peroleh di sini 0, 1/2 min 1/2 0, 1/2 2. Nah, untuk B2 aksen kita peroleh 0 tambah 0 min 1 tambah 1 1 tambah 0 1 tambah 1/2 0 tambah min 1/2 1 tambah 0 0 tambah 1/2 1 tambah 2. Nah, kita peroleh 0 0 3/2 min 1/2 1 1/2 dan 3. Nah, untuk B0 aksen sama dengan 1 2M min 2 M min 3 min M 0 0 4M. Nah, selanjutnya kita jumlahkan pada B0 aksen ini dengan masing-masing min 2M tambah 2. Ini dimana rumus ini kita tambah dengan min 2M tambah 2. Jadi 1 tambah min 2M2 tambah 2M min 2 tambah min 2M tambah 2, kemudian M3 ditambah min 2M tambah 2, kemudian min M tambah min 2M tambah 2, kemudian 0 ditambah M2M tambah 2, kemudian 0 tambah min 2M tambah 2, kemudian 4M tambah min 2M tambah 2. Jadi kita peroleh 1, 0, min 2, min 1, 0, min M tambah 1, 4. Nah, untuk tabel kedua kita peroleh basic yaitu Z X1 X2, di mana Z X1 X2 E1 S2 A1 RS mempunyai nilai 1 0 min 2 min 1 0 min M tambah 1 4 0 1 1/2 min 1/2 0 1/2 2 0 0 3/2 min 1/2 1 1/2 dan 3. Nah, kita evaluasi lagi ini apakah tabel ini sudah optimal. Nah, di sini tabelnya sudah optimal karena sudah tidak ada yang nilai yang positif. Jadi untuk solusi optimalnya itu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 4. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.